hudur. Atau kita zikirnya supaya kita teringat Allah, hudur. Hudur itu kalau kita berzikir sampai ke tingkat hudur, artinya tidak teringat yang lain, hanya Allah, 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 Allah. Apa yang kita ciptakan, apa yang kita akan lakukan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi itu zikir ma'al hudur. Kalau dapat lagi zikir ma'al ghaibah, dirinya hilang. Panah apa? Panah di dalam berzikir. Jadi sebelum apa yang dia berkeinginan itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa kita sebelum berzikir, zikir ini adalah untuk menerbangkan kemauan kita supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerbangkan kemauan kita, kasat kita, kemauan kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada hadiratnya Allah. Jadi hadirat ini ada terbagi dua. Pertama, kita sampai kepada hadirat wahidiyah. Pada waktu itu hilang alam. Hilang alam. Tajalli sifat Allah. Kita kembali kepada asal, kepada a'yan sabita. Maknanya, pada sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita ada di dalam ilmunya Allah. Jadi kita belum berwujud seperti ini. Kemudian cahaya itu, zikir itu berzikir lagi. Hilang diri kita, wujud diri, ananiyah diri. Berarti kita sudah sampai kepada hadarat ahadid. Hadarat ahadid. Mana hadarat ahadid itu tidak ada yang ada, hanya Allah semata. Baik dahirnya atau batinnya, tidak ada yang ada, hanya Allah. Maka dengan demikian, lepaslah kita daripada syirik yang tersembunyi. Jadi syirik yang tersembunyi ini, kalau kita paham artinya tajalli sifat, sehingga hilang alam, tajalli zat, hilang ananiyah kita, maka artinya terlepaslah kita daripada syirik kafir. Orang-orang yang telah lepas daripada syirik kafir, dia merdeka dari alam, dia dapat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak belajar hakikat, tidak paham pada hakikat, maka mudah keimanan kita ini dicampuri oleh kenifakan. Maknanya ragu-ragu kita terhadap keberadaan Allah. Kita yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah itu yang mengatur kehidupan kita. Kita hanya mengingat Allah, itu sudah cukup dalam memperbaiki kehidupan. Tetapi sebelum kita mengingat Allah, kita harus lebih tahu dulu mengenai akidah. Ini yang penting, kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kita tahu mengenai perintah dan larangan, supaya kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, supaya kita menjadi hamba Allah, budak Allah, berkhidmat kepada Allah, patuh kepada Allah, melakukan kewajiban waktu, salat kita.
dan juga kita puasa, apa yang diperuntukkan Allah kita lakukan. Jadi di samping kita paham mengenai Allah dan sifatnya, kita paham mengenai perintah dan larangan, hukum syara. Maka perintah dan larangan hukum syara ini, namanya kita yakin semua kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus paham pula tambah nafsu dan sifat-sifat nafsu. Kita paham nafsu dan sifat nafsu. Tahukah Anda semua apa itu nafsu? Nafsu itu tersusun daripada tubuh dan nyawa, dikatakan nafsu. Jadi sebelum Allah menciptakan tubuh hanya nyawa saja, maka nyawa ini sangat patuh dia kepada Allah. Hanya yang dia hadapnya Allah. Tapi waktu telah diciptakan tubuh, masuk tubuh kepada nyawa kita, pada tubuh kita, maka dia lupa kepada Allah. Dia terlihat kepentingan tubuh, penting makan minum dan ya kebutuhan yang lain, kebutuhan tubuh, dia lalai. Makanya nafsu ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ingatan kita, dengan kemauan kita, dengan zikir kita. Lalu untuk mendapatkan nafsu ini bisa bersih, kalau bisa kita kembalikan nafsu kita ini kepada Allah, atau akidah itu kita letakkan pada nafsu kita, agar nafsu kita ini bisa bersifat dengan nafsu mutmainnah. Jadi akidah Ahlussunnah ya, dengan nafsu, maknanya tubuh dan nyawa kita ini kita kawinkan dengan akidah, maka nafsu, sifat nafsu ini berubah ya. Tidak lagi dia bernafsu amarah. Jadi untuk mengawinkan ini dengan apa? Yaitu dengan zikir. Jadi akidah ini kita kawinkan dengan nafsu kita dengan zikir, supaya nafsu ini berubah sifatnya. Tidak lagi dia bersifat amarah, tapi bersifat naik pada lawamah, mulhamah, dan mutmainnah. Pada nafsu mutmainnah inilah kita bisa berakhlak bagus. Pada nafsu mutmainnah inilah kita dapat melakukan perintah dengan mudah dan menjauhi larangan tidak dengan sulit. Karena nafsu kita ini telah dapat cahaya keimanan kita, akidah kita, sehingga dia tidak lagi dapat melakukan kehendak-kehendak daripada nafsu itu sendiri, yang dimaksud hawa. Jadi nafsu yang telah selamat daripada hawa, maka itu dikatakan nafsu mutmainnah.